Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahroni. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis dirayah dan hadis riwayah. Apa yang dimaksud dengan hadis dirayah? Di sini ada beberapa pengertian hadis dirayah. Menurut Imam At-Tirmidzi, yang dinamakan hadis dirayah adalah kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, cara menerima dan meriwayatkan, sifat-sifat perawi, dan lain-lain. Sedangkan menurut Ibnu Al-Akhfani, ilmu hadis dirayah adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam hukum-hukum hadis, serta untuk mengetahui keadaan perawi, baik syarat-syarat, macam-macam hadis yang diriwayatkan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Adapun tujuan hadis dirayah, menurut Syahid Tsani, tujuan hadis dirayah ialah mengetahui hadis yang dapat diterima untuk kemudian diamalkan, dan mengetahui hadis yang ditolak untuk kemudian dihindari, artinya tidak diamalkan. Adapun objek penelitian hadis dirayah ialah meliputi kelakuan para rawi dan keadaan marwinya, yaitu sanad dan matannya. Menurut sebagian ulama, yang menjadi objeknya adalah Rasulullah sendiri dalam kedudukannya sebagai Rasul Allah. Adapun perintis hadis dirayah ialah orang yang menyusun ilmu hadis dirayah atau ilmu mustalah hadis. Untuk pertama kalinya adalah Al-Qadi Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramahul Muzira. Sekarang pengertian hadis riwayah. Hadis riwayah adalah suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara penukilan, pemeliharaan, dan pendewanan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ikrar maupun lain sebagainya. Adapun tujuan hadis riwayah ialah untuk menghindari adanya penukilan hadis yang tidak berasal dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang dengannya dapat diketahui keadaan sanad dan matannya. Adapun perintis hadis riwayah ialah Muhammad bin Syihab Az-Zuhri, yang wafat pada tahun 184 Hijriah. Adapun objek hadis riwayah ialah bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain, dan memindahkan atau mendewankan dalam suatu dewan hadis. Di sini ada beberapa contoh hadis riwayah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Anil Mughirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna kasiban alayya laisa kasiban ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatawabba maq'adahu minan nar, yang artinya dari Al-Mughirah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dusta atau namaku itu tidak seperti dusta atas orang-orang lain, dan barang siapa yang bohong atas namaku dengan sengaja, maka ia hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Muslim dan lain. Kemudian bentuk-bentuk hadis. Di dalam ilmu mustalah hadis, bentuk-bentuk hadis itu ada 4 macam. Pertama, hadis qauli, kedua hadis fi'li, ketiga hadis takri, dan yang keempat hadis hammi.
apa yang dinamakan hadis qauli. Hadis qauli adalah perkataan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan itu berisi tentang tuntutan dan petunjuk, peristiwa, syarat, dan kisah, atau berisi tentang bidang syariat, pendidikan, akidah, dan akhlak. Contoh hadis qauli ialah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang air laut, bahwa air laut itu suci airnya dan bangkainya halal. Itu ya, contohnya hadis qauli. Kemudian bentuk hadis yang kedua yaitu hadis fi'li. Apa yang dinamakan hadis fi'li? Yaitu segala perbuatan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW atau merupakan penjelasan praktis dari peraturan-peraturan yang belum jelas cara pelaksanaannya, atau perbuatan Nabi SAW yang menjadi anutan perilaku para sahabat dan wajib untuk diikuti. Itu yang dinamakan hadis fi'li. Contoh hadis fi'li yaitu Sallu kama ra'aitumuni usalli, rawahu al-Bukhari wa Muslim an-Malik, yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua hadis fi'li yaitu khudu anni manasikakum, yang artinya ambillah dariku cara-cara mengerjakan haji. Itu yang dinamakan hadis fi'li dan contoh-contohnya. Selanjutnya bentuk hadis yang ketiga yaitu hadis takrir. Apa yang dinamakan hadis takrir? Hadis takrir yaitu segala ketetapan Nabi terhadap apa yang datang atau dilakukan oleh para sahabatnya. Kemudian beliau itu mendiamkan, artinya beliau itu tidak ada sanggahan terhadap perbuatan sahabat yang mereka lakukan. Kemudian Nabi itu menyetujui perbuatan sahabat. Contoh hadis takrir ialah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwa sahabat Khalid bin Walid memakan dhab. Dhab itu sejenis biawak. Kemudian sama Khalid bin Walid dihidangkan kepada Nabi SAW, akan tetapi Nabi enggan untuk memakannya. Lalu sebagian sahabat Khalid bertanya, wahai Rasulullah, tidak, apakah dhab itu haram bagi kami? Rasulullah SAW menjawab, tidak, hanya saja binatang ini tidak ada di negeriku, oleh karena itu aku tidak suka memakannya, maka makanlah, sesungguhnya dhab itu halal, kata Nabi. Jadi setiap perbuatan sahabat itu belum tentu haram. Terkadang Nabi itu memperbolehkan perbuatan sahabat untuk dilakukan, seperti contoh sahabat Bilal. Sahabat Bilal dulu itu muadzin, tukang azan, sedangkan Nabi tidak pernah azan, sehingga sama Nabi sahabat Bilal untuk melazimkan atau meneruskan bacaan azan ketika mau masuk sholat, begitu. Jadi tidak semena-mena bahwa setiap perbuatan yang Nabi tidak pernah dilakukan bid'ah. Itu ada golongan-golongan yang selalu membid'ahkan atau menyesatkan.
Jadi tidak semua perbuatan Nabi yang tidak pernah dilakukan itu haram hukumnya. Ada yang dianjurkan, ada yang boleh, begitu. Selanjutnya hadis Hammi. Apa yang dinamakan hadis Hammi? Hadis Hammi yaitu keinginan atau hasrat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum dilakukan karena Nabi itu terlebih wafat dahulu, seperti beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki hasrat untuk berpuasa tanggal 9 Asyura, sedangkan Nabi tidak melaksanakannya karena Nabi wafat terlebih dahulu. Itu kemudian hadis ahwali. Hadis ahwali yaitu hadis yang menyebutkan hal ihwal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat dan kepribadiannya. Contoh hadis ahwali adalah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi wajahan ahsanahu khalqan laisa bitawili al-ba'in ala bil kasir wa Bukhari, yang artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang memiliki sebaik-baiknya rupa dan tubuh, keadaan fisiknya tidak tinggi dan tidak pendek. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang paling sempurna, yang mana beliau diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak